Halo dan selamat datang kembali di How to Info. Dalam video ini, saya akan menunjukkan semua gerakan dan gestur pada Realme 14 Pro Plus. Mari kita mulai. Dimulai dengan gerakan pertama, yaitu mengetuk layar 2 kali atau mengetuk 2 kali, lalu mengetuknya 2 kali lagi untuk menghidupkan atau mematikannya. Sekarang Anda mungkin tidak mengaktifkannya, karena saya yakin secara default ini dinonaktifkan, jadi mari kita menuju ke pengaturan. Di pengaturan, Anda perlu menggulir ke bawah dan masuk ke aksesibilitas dan kenyamanan. Dan di sini, jika kita gulir sedikit ke bawah, kita akan melihat gestur dan gerakan, dan kita akan berada di bagian ini cukup lama sekarang. Seperti yang Anda lihat, ternyata tidak ada di sini, karena saya rasa untuk mengaktifkan tombol daya. Apakah ada yang menghubungi pada saat itu? Tidak. Saya yakin itu sebenarnya ada di layar beranda dan layar kunci karena pengaturannya bisa sangat, berdaripada tidak tiba-tiba berada di satu tempat. Akan tetapi, Anda memiliki opsi untuk mengetuk 2 kali guna mengaktifkan layar mati di sini, dan jika Anda menonaktifkannya, maka inilah mengapa ketukan 2 kali tidak berfungsi. Baiklah, mari kita kembali ke aksesibilitas dan kenyamanan serta gerakan dan gestur karena daftarnya cukup panjang. Bagus sekali. Jadi mari kita mulai dari atas ke bawah. Kami punya gerakan mematikan layar, kita akan membahasnya nanti. Untuk saat ini kami punya kemampuan untuk mengambil tangkapan layar dengan pada dasarnya menggeser ke bawah dengan 3 jari. Jadi seperti itu. Saya tahu. Saya baru saja melakukannya. Saya tidak harus. Kamu tidak perlu memberitahuku hal itu. Pokoknya, usap ke bawah dengan 3 jari untuk mengambil tangkapan layar atau sentuh, dan pada dasarnya tahan 3 jari untuk benar-benar memilih. Pada dasarnya wilayah yang sangat spesifik, yang cukup lucu karena Anda dapat memilih untuk melakukan bentuk acak. Tetapi saya tidak ingin menyimpannya. Dan terakhir, nyalakan atau matikan center dengan tombol volume. Jadi mari kita klik saja itu, tapi kita harus menonaktifkan menu kita terlebih dahulu, dan mari kita tekan tombol daya, tombol volume turun. Atau mari kita tekan dan tahan. Ya, kamu harus menekan dan menahan, dan seperti yang bisa kamu lihat, center kita sekarang sudah aktif, yang sangat berguna ketika kamu hanya perlu menyalakan center dan tidak ingin repot-repot, memperluas panel ini, mencari center, dan sebagainya. Tapi saya akan tetap menonaktifkannya karena seseorang mungkin secara tidak sengaja mengaktifkannya, menyalakan senter dan membiarkannya, dan baterai akan cepat habis. Sekarang mari kita masuk ke gerakannya. Kita harus bangkit untuk bangun. Pada dasarnya apa yang dilakukannya adalah secara otomatis menyalakan layar setiap kali saya mengangkat telepon saya, jadi saya akan melakukan ini. Dan seperti yang Anda lihat, ini aktif, artinya saya tinggal menggeser ke atas. Saya tinggal menggeser ke atas lalu membuka kunci ponsel menggunakan kode sandi saya di sini. Lalu kita harus mengangkat telinga untuk menjawab panggilan. Sekarang, ini sangat berguna. Saya tidak percaya Anda benar-benar dapat melakukan itu secara tidak sengaja. Tapi kalau Anda tidak mau, Anda cukup menonaktifkannya saja. Saya tidak dapat benar-benar menunjukkannya kepada Anda, tetapi saya sudah mengujinya sebelumnya dan memang berhasil. Lalu ada peralihan otomatis ke penerima. Ini sangat mirip dengan mengangkat ke telinga untuk menjawab panggilan, kecuali ini sebenarnya hanya berfungsi dengan perangkat Bluetooth karena pada dasarnya akan mengalihkan audio ke penerima. Dan terakhir kita punya fitur membalikkan ponsel untuk membisukan panggilan masuk. Kita juga bisa dengan mudah mengaktifkannya meskipun seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Maksud saya, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, saya tidak benar-benar bisa mendemonstrasikannya karena kamu tahu, saya tidak punya teman untuk menelepon saya dan sebagainya. Bagaimanapun, mari kita nonaktifkan opsi-opsi itu dengan sangat cepat dan kembali ke bagian gestur karena kita melewatkan satu bagian yang disebut gestur saat layar mati. Dan ingat saat saya bilang daftar ini cukup panjang, karena memang sangat panjang. Dan pertama-tama kamu bisa menonaktifkan atau mengaktifkan gestur saat layar mati. Jelas saya akan membiarkannya tetap aktif untuk keperluan video ini. Dan di sini benar. Di sini kita bisa melihat opsi untuk mengetuk 2 kali agar layar menyala atau mati. Jadi kamu bahkan tidak perlu masuk ke bagian layar utama di pengaturan. Kamu bisa langsung melakukannya di sini. Dan sekarang kami punya pilihan yang sangat lucu. Seperti yang Anda lihat, kita dapat misalnya, aku tahu. Kita bisa menggambar bentuk tertentu untuk mengaktifkan aplikasi tertentu. Jadi misalnya, jika saya mematikan layar sekarang,
yang hampir berhasil, lalu menonton, dan membuat lingkaran kecil. Seperti yang Anda lihat sekarang, kamera akan otomatis terbuka. Dan tentu saja masih ada lagi, karena daftarnya cukup panjang. Misalnya kita bisa menggambar menggambar huruf V untuk menyalakan center. Jadi mari kita coba dengan cepat. Kita punya ponsel di sini dan mari kita gambar huruf V lalu gambar lagi yang benar-benar sangat praktis karena seperti yang Anda tahu, pada dasarnya kapanpun Anda butuh center, Anda cukup ambil ponsel Anda, tekan tombol volume bawah, tekan dan tahan atau gambar huruf V. Menurut saya ini benar-benar sangat praktis. Dan kemudian ada opsi yang sangat mirip untuk kontrol musik. Hanya saja ini sedikit lebih rumit. Saya tidak sedang memutar musik saat ini. Tapi pada dasarnya dengan menggambar, maksud saya Anda bisa membacanya sendiri. Tapi seperti yang Anda lihat, menggambar, dua jari ke bawah pada dasarnya akan menjeda atau melanjutkan lagu Anda. Dan membuat tanda panah kecil di sini akan memundurkan atau memajukan playlist Anda. Dan sekarang kita memiliki more, dengan V yang lain, kecuali sekarang terbalik, secara horizontal. Dan gambar M dan gambar W. Baiklah, mari kita uji dengan cepat ya. Pertama, kita punya jalan pintas untuk ya, kami akan melakukannya. Harus membuka kunci. Ya. Jadi kamu buat V, sebenarnya kamu buat panah ke atas sepertinya, lalu kamu tetap harus membuka kunci ponselmu, tapi itu akan langsung membawamu ke kalkulator yang bisa sangat berguna, seperti saat ujian matematika tertentu. Tapi kamu tahu, kamu tidak dapat ide ini dariku. Kembali lagi, kita juga punya jalan pintas untuk Google Assistant, tapi kita tetap harus membuka kunci, ponsel kita. Dan yang ini sebenarnya adalah Gemini. Tentu saja kita bisa lanjutkan, aktifkan, bla bla bla. Seperti tidak ada seorang pun yang peduli. Dan terakhir, kita dapat melakukan W untuk mengaktifkan aplikasi perekam yang juga dapat sangat berguna jika Anda, karena alasan tertentu, seperti sedang berada di tengah-tengah drama dan ingin merekamnya untuk penggunaan selanjutnya. Tentu. Dan jika Anda merasa daftarnya sudah selesai, daftar itu belum berakhir teman-teman, karena masih ada lagi. Jika kita kembali ke aksesibilitas dan kenyamanan, kita bisa melihat bahwa ada cukup banyak daftar di sini. Dan tentu saja, kita tadi hanya membahas tentang gestur dan gerakan. Namun, gestur-gestur tersebut masih tersembunyi di fungsi-fungsi lain. Sebagai contoh, kita memiliki gestur untuk mengaktifkan split view dan floating view. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, kita bisa menggeser ke atas untuk membuka jendela mengambang, dan pada dasarnya kita bisa membuka jendela mengambang dari Smart Sidebar. Lalu Anda bisa menggeser ke bawah, untuk membukanya lagi. Kita bisa berbagi file dan kita bisa beralih, ke tampilan yang terbuka. Dan di sini ada tutorial kecil yang bagus yang pada dasarnya memberitahu semua yang Anda butuhkan. Tapi ini benar-benar sederhana. Mari kita buka beberapa aplikasi, misalnya internet. Dan sekarang cukup tahan, geser dari tengah ke pojok kanan atas dan seperti yang Anda lihat di sini. Oke, ini hampir tidak terlihat. Tunggu sebentar. Di bagian atas ini kita melihat split view dan floating window. Jelas, jika kita ke sini, maka sekarang kita berada di split view, jadi kita bisa membuka, misalnya, aplikasi foto, dan sekarang kita punya dua aplikasi sekaligus. Atau kita bisa kembali ke sini sekarang. Mari kita sebenarnya, hilangkan itu. Atau kita juga bisa, tahan jari kita di sini dan pergi ke pojok kanan atas untuk membuka floating window. Dan kita jelas bisa mengubah ukurannya, kita bisa memindahkannya dengan menekan 3 titik di sini. Dan kita juga bisa, dengan mudah, membuatnya menjadi layar penuh. Dan hal yang sama juga berlaku untuk split window. Dan jika kamu pikir kita sudah selesai, kita belum selesai karena masih ada satu opsi lagi sebenarnya yang ingin aku tunjukkan kepadamu, yaitu Smart Sensing, yang benar-benar keren. Dan sebenarnya aku terkejut loh mereka menambahkan fitur ini. Jadi pertama-tama kita punya fitur double tap untuk scan, yang sekali lagi sangat praktis dan sangat berguna. Dan mungkin ketika aku sudah terbiasa, aku tidak akan, kamu tahu, tidak menggunakannya, karena pada dasarnya setelah kamu mengaktifkannya dan menyetujui hampir semua hal, tentu saja kita bisa, menonaktifkan fitur Always Ask. Dan yang sebenarnya dilakukan fitur ini adalah jika kamu double tap,
Layar. Seharusnya itu akan membawamu ke bagian atas sensor. Mungkin karena aku mengaktifkan casingnya. Aku pakai casing ponsel, jadi mungkin butuh lebih banyak tekanan. Aku tidak akan melepas casingnya sekarang karena casingnya memang bagus. Tapi sekali lagi, ini benar-benar definisi dari praktis. Dan pilihan lain yang menurutku sangat menarik adalah gestur udara. Dan sejujurnya fitur ini cukup gila. Aku akan memperkecil kamera sedikit supaya kalian bisa melihatnya lebih jelas. Tapi pada dasarnya yang dilakukan fitur ini adalah kamu bisa klik kontrol udara dan di sini kita bisa mempelajari gesturnya. Dan pada dasarnya ini persis seperti yang kamu bayangkan. Kamu bisa mengontrol beberapa hal di ponselmu dengan tanganmu. Jadi jika seseorang meneleponmu, kamu bisa mengangkat bagian belakang tanganmu ke arah layar dengan jari-jari mengarah ke bawah. Jadi mari kita coba lakukan ini. Dan sekarang kita perlu melakukan gerakan kecil seperti ini untuk benar-benar menerima panggilan. Dan gerakan sebaliknya, kita juga bisa menahan jari telapak tangan seperti ini untuk membisukan panggilan. Kita juga bisa langsung mengaktifkan fitur-fitur ini agar bisa digunakan secara nyata. Dan jika kita kembali dan pergi ke air scroll, kita punya gestur udara lainnya. Seperti yang bisa kamu lihat di sini, kita cukup klik pelajari gestur, dan itu pada dasarnya memungkinkan kita untuk menggeser, misalnya TikTok atau YouTube atau apapun, menggunakan tangan kita tanpa, kamu tahu, menyentuh layar. Jadi kita ingin menahan telapak tangan seperti ini, dan sekarang kita bisa melakukan gerakan ini untuk menggulir ke bawah. Dan jika kita melakukan ini bagaimanapun Anda harus, dan kemudian Anda dapat, melakukan gerakan sebaliknya untuk benar-benar bergerak ke atas. Dan sekali lagi, Anda dapat melihat daftar aplikasi yang didukung di sini. Saya yakin jika saya mau, dan TikTok ada di sini. Baiklah, mari saya perjelas kembali. Jadi jika saya memasang TikTok, saya dapat dengan mudah mengujinya. Di TikTok, meskipun saya bukan penggemar doom scrolling, jadi saya tidak memasang TikTok. Dan saya rasa sekarang, inilah akhir dari video ini. Seperti yang Anda lihat, daftarnya cukup banyak, dan saya yakin masih ada lebih banyak gestur yang bahkan belum saya temukan. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton.